Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dirahmati Allah, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini, kita akan menyelami sebuah topik yang mungkin sudah sering kita dengar, namun jarang kita pahami secara mendalam. Palestina di akhir zaman, sebuah tema yang tidak hanya bicara tentang sejarah, tapi juga tentang ramalan, tanda-tanda, dan misteri yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW sampaikan kepada kita. Dalam beberapa hadis, kita menemukan petunjuk tentang posisi Palestina sebagai salah satu medan krusial menjelang hari kiamat. Ada yang secara eksplisit menyebutkan bahwa salah satu tanda besar hari kiamat adalah terjadinya perang besar melawan kaum Yahudi. Namun, perlu kita garis bawahi, tidak semua riwayat memiliki kekuatan yang sama. Ada pernyataan seperti Palestina akan merdeka dari Israel sebelum kiamat, yang sering kita dengar, namun merujuk pada hadis dengan tingkat kelemahan, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujah atau dalil yang kuat. Penting bagi kita untuk selalu merujuk pada sumber yang syahih dan terverifikasi. Lalu, apa saja hadis yang memang relevan dan memiliki kekuatan? Mari kita telaah bersama. Melansir dari laman Muhammadiyah, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari sahabat Abdullah bin Hawala Al-Asdi. Kisahnya dimulai ketika Rasulullah SAW mengutus para sahabat untuk menjarah, namun mereka kembali tanpa hasil. Dengan wajah yang menunjukkan kelelahan, Rasulullah SAW kemudian berdoa dengan penuh kasih sayang. Ya Allah, janganlah Engkau menimpakan beban kepada mereka yang mereka tidak sanggup memikulnya. Dan janganlah Engkau menimpakan beban kepada diri mereka sendiri, sehingga mereka menjadi lemah. Dan janganlah Engkau menyerahkan mereka kepada orang-orang lain, sehingga orang lain akan memanfaatkan mereka. Sebuah doa yang begitu menyentuh, menunjukkan kepedulian beliau terhadap umatnya. Setelah itu, Rasulullah SAW meletakkan tangannya di atas kepala Ibnu Hawala atau di bagian lehernya, lalu bersabda, "Wahai Ibnu Hawala, ketika kamu melihat khilafah telah turun ke Baitul Maqdis, Yerusalem, maka saat itu akan mendekat gempa bumi, bencana besar, dan masalah besar. Pada hari itu, saat kiamat akan lebih dekat bagi manusia daripada jarak ini antara tanganku dan kepalamu." Hadis ini, yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, memberikan kita gambaran yang sangat spesifik. Khilafah telah turun ke Baitul Maqdis. Apa makna dari turunnya khilafah ini? Beberapa ulama menafsirkannya sebagai kembalinya kekuasaan Islam yang kuat di Yerusalem, yang akan menjadi titik tolak bagi serangkaian peristiwa besar lainnya. Ini bukan sekadar pergantian kekuasaan, melainkan sebuah pertanda akan datangnya ujian dan cobaan besar bagi umat manusia, sebelum akhirnya pintu kiamat semakin dekat terbuka. Namun, ada juga hadis-hadis yang jauh lebih eksplisit tentang konflik bersenjata. Dalam buku Pro Kontra Jihad di Palestina, yang ditulis oleh Yusuf Al-Qaradawi dan Abu Ubaidah, dijelaskan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar dan Abu Hurairah, yang memiliki tingkat kesahihan sangat tinggi, yaitu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Mari kita dengarkan sabda Nabi SAW dari Abu Hurairah, "Kiamat tidak akan terjadi sebelum kalian berperang melawan orang-orang Yahudi, sehingga batu yang di belakangnya ada orang Yahudi berkata, 'Hai Muslim, ini ada orang Yahudi di belakangku, bunuhlah dia.'" Subhanallah, sebuah gambaran yang begitu detail dan mencengangkan. Bukan hanya manusia, bahkan benda mati pun akan berbicara, menunjukkan keberpihakan dan membantu umat Islam dalam peperangan tersebut. Dalam riwayat Imam Muslim, rinciannya sedikit lebih lengkap.
sebelum orang-orang Islam berperang melawan orang-orang Yahudi. Kemudian orang-orang Islam membunuhi orang-orang Yahudi. Lalu bebatuan dan pepohonan berkata, "Hai Muslim, hai hamba Allah, ini ada orang Yahudi di belakangku. Kemarilah dan bunuhlah dia, kecuali pohon garkat." Sebab pohon garkat adalah pohonnya orang-orang Yahudi. Pohon garkat. Ini adalah detail yang sangat menarik. Mengapa hanya pohon garkat yang tidak berbicara? Mengapa ia disebut sebagai pohonnya orang-orang Yahudi? Para ulama menafsirkannya bahwa pohon garkat mungkin menjadi tempat persembunyian atau memiliki koneksi khusus dengan kaum Yahudi pada masa itu, sehingga ia tidak akan membocorkan persembunyian mereka. Ini menunjukkan betapa presisinya ramalan Rasulullah, sampai pada detail jenis pohon sekalipun. Imam Al-Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan dari Ibnu Umar dengan redaksi yang serupa. Kalian akan berperang melawan orang-orang Yahudi, dan kalian akan menang melawan mereka. Sehingga ada salah satu di antara mereka yang bersembunyi di balik batu. Kemudian batu itu berkata, "Hai hamba Allah, ini ada orang Yahudi di belakangku, bunuhlah dia." Dari hadis-hadis ini, kita dapat menarik benang merah yang jelas. Akan ada peperangan besar di akhir zaman yang melibatkan umat Islam dan kaum Yahudi. Dan umat Islam akan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah janji yang menguatkan keimanan kita, bahwa meskipun ujian dan cobaan akan sangat berat, namun pertolongan Allah pasti akan datang kepada hamba-hambanya yang beriman. Namun, sahabat-sahabatku, ada satu hal yang paling fundamental dan harus selalu kita ingat. Terlepas dari segala ramalan, tanda-tanda, dan peristiwa besar yang akan terjadi, waktu pasti terjadinya kiamat adalah rahasia mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah, manusia pilihan paling mulia, tidak mengetahuinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 187. Mereka menanyakan kepadamu Nabi Muhammad tentang kiamat, kapan terjadi? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentangnya hanya ada pada Tuhanku. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskannya. Waktu terjadinya selain Dia, kiamat itu sangat berat huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Ia tidak akan datang kepadamu kecuali secara tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu, seakan-akan engkau mengetahuinya. Katakanlah, Nabi Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentangnya hanya ada pada Allah. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ayat ini adalah pengingat keras bagi kita semua. Tugas kita bukanlah menebak-nebak kapan kiamat akan tiba, melainkan mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Memahami hadis-hadis tentang akhir zaman bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk meningkatkan keimanan, kewaspadaan, dan semangat kita dalam beribadah serta berbuat kebaikan. Peristiwa di Palestina saat ini mungkin adalah bagian dari takdir Allah, sebuah ujian bagi umat Islam dan seluruh dunia. Namun, janji-janji Allah dan Rasul-Nya tentang kemenangan di akhir zaman adalah pegangan kita. Kita harus terus berdoa, berikhtiar, dan menegakkan keadilan di muka bumi. Semoga pembahasan ini memberikan pencerahan dan memperkuat keimanan kita semua. Jangan lupa untuk selalu mencari ilmu dari sumber yang terpercaya dan terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jazakumullah khairan katsiran atas perhatiannya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini untuk konten-konten Islami lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.